Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Eko Trijuni, Head Analyst International Mitra Futures. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Pak Eko, ini seperti apa sebenarnya transaksi perdagangan komoditas sore hari ini, Pak? Oke, hari ini perdagangan komoditas didominasi oleh emas dengan volume transaksi sebesar 708 lot sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Di urutan kedua itu adalah kakao dengan 700 lot. Olein tidak terlalu ramai, hanya 110 lot, di bawah kopi Arabica dengan 358 lot. Oke, berarti kalau kita lihat harga emas atau pergerakan harga emas saat ini seperti apa? Cukup baikkah Anda melihatnya? Kalau untuk harga emas ini memang kalau kita lihat denominasi USD-nya memang terlihat masih bergerak di bawah tekanan ya, di kisaran 1.930-an dolar per troy ounce. Minggu lalu dalam pantauan kami itu bahkan dia sempat menyentuh area 1.916-an dolar per troy ounce. Berarti dalam arti kata harga emas sebenarnya hari ini mengalami penurunan ya? Yes, betul. Oke, tapi dilihat dari peluangnya, kira-kira seperti apa peluang dari investasi emas ini dengan kalau kita lihat juga posisi dolar Amerika Serikat saat ini? Nah, ini menarik. Kalau kita lihat dalam sepekan terakhir, USD memang cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia ya. Tapi kalau kita perluas sedikit sudut pandang kita bisa lihat bahwa untuk jangka menengah, sebenarnya indeks dolar ini masih cenderung bergerak dalam downtrend. Masih banyak faktor fundamental yang perlu diperhatikan ke depannya. Dalam waktu dekat misalnya pengumuman suku bunga oleh Federal Reserve di pekan depan yang kebetulan akan saya bahas juga dalam webinar khusus. Lalu faktor politik terkait pemilu di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat sektor tenaga kerja Amerika Serikat juga kurang memuaskan. Jumat lalu angka non-farm payroll-nya di bulan Agustus itu cuma 1,37-an juta. Turun dari angka di bulan Juli sekitar 1,7-an juta. Nah, dengan demikian masih ada kemungkinan harga emas akan kembali menguat. Hanya memang kita perlu perhatikan faktor teknikalnya juga. Nah, selama harga emas masih bertahan di atas 1.900, masih terbuka kemungkinan rebound dengan target kembali ke area 1.945 sampai 1.995 dolar untuk tidak menyebutkan 2.000 persis ya. Nah, apakah kemungkinan turun ke bawah 1.900 masih ada? Tentu saja ada. Tinggal yang perlu kita persiapkan nanti adalah antisipasinya. Kalau dia tembus ke bawah 1.900, kemungkinan terkatakan lagi ke area 1.865 akan terbuka. Nah, untuk jangka panjang, ini yang penting, area 1.865 itu justru area yang cukup baik untuk beli emas lagi. Tentu nanti dengan memperhatikan bagaimana nanti faktor fundamentalnya, faktor teknikalnya seperti apa. Oke, nah tapi apa yang memang harus dicermati tadi ya? Kalau ketika kita melihat beberapa sentimen, nah sentimen-sentimen apa sih yang memang harus dicermati pastinya pada saat mereka atau investor ini memutuskan nanti untuk membeli emas atau beberapa komoditas lainnya? Ya, pertama seperti yang saya katakan tadi, pelemahan emas ini tidak lepas dengan kaitannya dengan penguatan US dollar. Nah, maka ketika nanti kita mau melakukan pembelian di emas, kita perlu pertama perhatikan faktor teknikalnya, area supportnya cukup kuat nggak? So far saya lihat 1.900 yang cukup kuat untuk saat ini, tapi nanti next area support kedua yang cukup kuat itu 1.895. Kalau harga emas masih berada di kisaran area itu dan didukung nanti oleh kemungkinan pelemahan ekonomi Amerika Serikat lagi, kita tahu seperti yang saya singgung tadi, tenaga kerja tidak terlalu bagus di sana, walaupun pengangguran agak sedikit membaik, tapi tidak terlalu signifikan juga ternyata. Nanti kita perlu perhatikan faktor-faktor tersebut. Oke, nah Mas Eko kalau lihat pengaruh pergerakan di minyak terhadap olein dan juga kopi itu seperti apa? Kalau olein masih cenderung stabil, range harganya secara teknikal kalau saya lihat itu berada di kisaran 10.300 sampai 10.500. Nah, kopi ini saya kira cukup terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ya. Harga kopi dunia kalau kita lihat dari bulan Juni saja itu cenderung menurun akibat terganggunya pasokan kopi dunia ini ya, karena kebijakan lockdown di beberapa negara atau beberapa wilayah. Nah, kalau ini berkelanjutan itu kemungkinan bisa menekan harga kopi dunia. Oke, nah terkait dengan kasus COVID-19 ini bagaimana respon pasar dengan pertambahan kasus COVID-19 saat ini? Yang terdampak langsung itu kopi ya, tapi kalau untuk komoditas seperti emas itu saya kira selain COVID-19 yang tentu mempengaruhi perekonomian dan kegiatan ekonomi di banyak negara di dunia, itu juga saya pikir masih akan dipengaruhi oleh kondisi
nilai tukar US dollar dan dalam hal ini kaitannya dengan faktor-faktor fundamental yang saya sebutkan tadi, sektor tenaga kerja di Amerika Serikat, kemudian faktor politiknya. Ya, dengan kondisi yang saat ini atau yang tadi Anda katakan atau beberapa sentimen yang memang menjadi perhatian, apakah memang investasi aset aman masih menjadi andalan atau sudah berubah nih tren pasar beralih ke pasar beresiko mungkin? Ya, saat ini memang kalau kita lihat ya, untuk jangka pendek risk appetite memang lagi tinggi. Nah, ini kita bisa lihat dari koreksi yang terjadi di harga emas. Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk jangka panjang itu emas sebagai safe haven ya, safe haven aset ya, itu masih mempertahankan uptrend. Jadi saya pikir untuk jangka panjang, saya pikir suatu saat pelaku pasar akan beralih ke emas lagi sebagai aset safe haven-nya. Baik, terakhir Pak Eko, bagaimana peluang transaksi dan juga harga komoditas untuk besok? Untuk besok saya sarankan untuk memperhatikan emas lagi untuk jangka pendek, perhatikan support emas di 1.900. Kalau tembus ke bawah itu di perdagangan berjaga Anda bisa buka posisi short dengan target ke 1.865-an. Tapi di sisi lain ada kemungkinan rebound untuk jangka panjang atau jangka menengah juga ke 1.945-an. Oke, baik. Terima kasih atas analisis dan juga informasinya Pak Eko. Pemirsa, Eko Trijuni, Head Analyst International Meta Futures.